Iya, halo pemirsa TV One, senang sekali saya Agustin bisa kembali menyapa Anda tentunya di Coffee Break. Nah, kalau kita berbincang-bincang mengenai potensi pariwisata di Indonesia, banyak sekali potensi yang menarik untuk kita ketahui. Dan salah satunya yaitu di Nusa Tenggara Barat di mana memiliki 15 destinasi wisata. Pemirsa penasaran? Tentunya saya juga penasaran ada apa saja sih di Nusa Tenggara Barat. Dan untuk itu kita akan undang narasumber kami yaitu orang nomor 1 di NTB, Tuan Guru Haji Muhammad Zainul Majedi, sosok pemuda yang dengan latar belakang santri. Dan beliau ada mempunyai prestasi akademik yang gemilang dan juga putra Sasak asli. Dan inilah dia gubernur termuda di Indonesia yang tentunya menjadi tokoh inspiratif bagi pemuda di Indonesia. Iya, Bapak Gubernur apa kabar? Baik Mbak, Alhamdulillah. Baru tiba nih Pak? Iya, Alhamdulillah. Silakan duduk. Terima kasih. Apa kabar Pak? Gimana kabarnya NTB sekarang? Baik, Alhamdulillah. Semakin maju dan seperti yang Mbak Agustin sampaikan tadi, insya Allah akan menjadi salah satu prime destination di Indonesia, destinasi wisata utama di Indonesia. Ya, saya tahu ya Pak ya, ada Pantai Senggigi, ada Pantai Mandalika di Lombok, ada Huhud di tempat banyak wisatawan melakukan berselancar ya. Dan pemirsa juga mungkin tahu ya, ada Pantai Moyo di Sumbawa yang dimana waktu itu Lady Diana pernah bermalam di sana. Betul nih Pak? Betul. Bukan hanya Lady Diana, tapi banyak sekali selebriti dunia. Ada mantan Presiden Amerika juga Bill Clinton, kemudian kalau anak-anak muda itu punya idola Mick Jagger juga pernah menginap di situ dan banyak sekali pesohor dunia pernah datang ke situ. Oke, nah Bapak apa sih yang sudah dilakukan untuk pengembangan wisata sehingga NTB bisa menjadi contoh pengembangan wisata bagi provinsi yang lain? Iya, jadi Mbak Agustin, NTB itu kan ada 280 pulau ya, 2 pulau besar, sisanya pulau-pulau kecil. Yang besar Lombok Sumbawa, di situ di Lombok Sumbawa hampir sebagian besar destinasi yang 15 yang utama itu di 2 pulau besar itu. Nah sisanya itu pulau-pulau kecil yang kita sebut dengan gili. Kalau Mbak Agustin pernah dengar ada Gili Trawangan, Gili Air, dan itu hanya sedikit dari banyak sekali gili-gili kita yang masih bahkan banyak lebih indah dari itu. Apa yang kami lakukan? Jadi sejak 5 tahun terakhir ini pertumbuhan wisata NTB itu memang sangat tinggi ya, sangat progresif. Dari 400.000 tahun 2008, terakhir 2012 itu sekitar 1,1 juta wisatawan. Oke. Nah yang kami lakukan itu paling utama adalah memfasilitasi. Seperti apa nih Pak? Kami meyakini betul ya bahwa peran pemerintah itu adalah fasilitator. Jadi kami memfasilitasi para pelaku usaha untuk mengembangkan wisata di NTB. Kami memfasilitasi inisiatif masyarakat untuk juga mengembangkan wisata, dan kami juga intervensi dengan beberapa program khususnya pembenahan infrastruktur di destinasi-destinasi wisata supaya aksesnya lebih mudah, orang lebih nyaman dan lebih suka untuk datang. Oke Pak, memfasilitasi ini apakah ada bekerja sama dengan pihak lain, mungkin pihak pemerintah pusat atau juga investor asing untuk bisa mengembangkan potensi wisatanya? Jadi pemerintah pusat, pemerintah kabupaten kota juga. Kalau investor ya tentu ya kewajiban kami pemerintah daerah itu kan memudahkan semua investor yang serius untuk betul-betul bisa mengembangkan semua potensi yang ada di NTB. Dan Pak Gubernur nih, bagaimana dengan respon masyarakatnya sendiri dengan program untuk bisa mengembangkan potensi wisata? Iya, jadi NTB itu menarik ya Mbak Agustin. Jadi NTB itu religiusitasnya sangat tinggi. Jadi umat beragamanya itu penghayatan agamanya sangat kuat. Tapi pada saat yang sama di situ juga berkembang wisata yang sangat progresif. Nah artinya apa? Sesungguhnya tidak ada dikotomi ya antara penghayatan keagamaan dengan tourism atau wisata. Itu dua-duanya bisa berjalan seiring. Nah kalau melihat ada culture shock nggak Pak di sini Pak? Nggak ada sama sekali. Sama sekali. Jadi, mereka bisa terima untuk turis-turis asing dengan budayanya. Iya, jadi justru turis-turis yang datang ke NTB saya lihat itu juga berupaya untuk memahami dan menghormati adat dan budaya yang ada. Jadi justru ada adjustment dari para turis ketika datang ke NTB. Oke, jadi malah turisnya bisa belajar bagaimana budaya dan bagaimana cara beragama di Nusa Tenggara Barat ya. Dan menurut saya itu bagian dari culture diplomasi yang sangat bagus untuk Indonesia kan. Masyarakat asing atau turis itu datang ke Indonesia melihat keragaman budaya yang menarik dan mereka belajar tentang itu. Oke, nah kalau ngelihat dari responnya sangat baik dan infrastrukturnya apa saja Pak yang sudah dilakukan untuk bisa menuju tempat-tempat yang bisa dibilang mungkin paradise dari Indonesia ya Pak?
Ya, jadi kalau infrastruktur yang utama ya tentu pelabuhan udara ya, bandara itu sudah jadi, kapasitasnya terus membesar dan kami terakhir pada bulan lalu itu menerima flight yang baru direct dari Australia. Oh, oke. Jadi Bagus sekarang ke sekali ya. NTB itu ada yang langsung dari Singapura, dari Malaysia, dari Australia dan insya Allah kalau nggak bulan ini, bulan depan itu akan masuk dari Hong Kong ya, KT Pacific. Artinya aksesnya sudah semakin baik. Kemudian juga sarana pelabuhan kita benahi dan yang paling utama adalah jalan-jalan menuju kepada destinasi itu. Serta sarana-sarana umum, fasilitas umum di destinasi itu. Misalnya toilet dan yang lain-lain juga terus kami lengkapi. Oke. Pak, kalau kita berbicara tentang wisata, kalau tadi Bapak bilang banyak kan wisata alam ya Pak, habis kalau kita bisa diskusikan. Nah, bagaimana dengan wisata budayanya? Tidak hanya wisata alam ya, jadi wisata alam itu satu dari beberapa tipe wisata di NTB. Wisata budaya juga sangat mungkin berkembang. Kenapa? Ya karena masyarakat NTB masyarakat yang punya budaya yang hebat. Ada 3 etnis di situ, ada Sasak, Samawa, Bojo. Masing-masing dengan kekayaan budayanya. Ada desa-desa adat, baik di Lombok Tengah misalnya, ataupun di Lombok Utara, kemudian di Sumbawa juga ada, di Bima juga ada, di Dompu juga ada. Dan itu menjadi kekayaan yang setiap saat selalu ramai dengan para wisatawan yang ingin melihat dan menghayati nilai-nilai budaya yang ada. Selain itu juga sebenarnya ada wisata religi atau wisata spiritual. Nah ini jadi seperti NTB itu kalau Mbak Agustin perhatikan, itu sering disebut dengan khususnya Pulau Lombok, Pulau Seribu Masjid. Jadi masjidnya indah-indah sekali, tempat ibadahnya sangat indah. Dan itu juga menjadi daya tarik tersendiri. Dan saya lihat juga cukup banyak wisatawan yang juga mendatangi tempat ibadah itu. Dan menurut saya ini juga bagian dari menumbuhkan toleransi ya di antara umat beragama. Berarti banyak sekali pilihan wisata di NTB Bapak ya, bukan hanya wisata alam budaya tapi juga bisa melakukan wisata religi. Oke Bapak, nanti kita akan lanjutkan bincang-bincang kita karena banyak sekali nih potensi yang bisa kita gali dari Nusa Tenggara Barat. Tapi jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami setelah satu ini hanya di Coffee Break. Ayo cepat. Ayah sudah tidak sabar memancing. Tunggu dulu. Gunakan Molto Ultra sekali bilas baru. Dengan keharuman 5 kali lebih tahan lama. Ayo masuk. Memancing pertama kita pasti akan seru. Kalian pasti senang. Wah, banyak sekali ikannya. Di mana? Di sini. Wah, mereka pasti suka keharumanmu. Baru Molto Ultra sekali bilas dengan butiran keharuman 5 kali lebih tahan lama. Toilet bersih maksimal. Yakin lebih bersih dari ini? Formula Harpic yang kental membersihkan dengan maksimal, efektif membunuh kuman dan menghilangkan bau tak sedap. Wow, nggak